Ma'rifatul insan, yaitu mengenal manusia. Sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Kita ini siapa? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Dan akan kemana setelah kita mati? Hidup tak pernah lepas dari pertanyaan ini. Karena di mana pertanyaan ini, jika kita mampu menjawabnya dengan benar, maka pertanyaan ini akan mengantarkan kita kepada pengenalan diri kita dan pengenalan kita kepada siapa pencipta kita. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Untuk menuju pengenalan itu, maka kita perlu merenungkan, mentafakuri pertanyaan ini agar kita tahu hakikat manusia berada di bumi ini. Karena tidak mungkin manusia diciptakan dengan sendirinya, lalu tanpa memiliki tujuan. Sehingga apabila ia mati, ia dibiarkan begitu saja, tanpa diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu, marilah kita mengenal diri kita yang sesungguhnya. Siapa kita, dari mana kita berasal, dan akan kemana setelah kita mati. Manusia adalah makhluk, yaitu seorang yang diciptakan oleh Sang Khalik atau Sang Pencipta. Manusia diciptakan berasal dari tanah, lalu ditiupkan kepadanya ruh, maka jadilah ia seorang manusia. Manusia juga diberikan pada dirinya hati untuk merasakan, akal untuk berpikir, dan jasad untuk merealisasikan keduanya. Manusia diciptakan dengan lemah, agar ia hanya bisa bergantung kepada penciptanya. Ia diciptakan dengan bodoh, tanpa mengetahui apapun, sampai Robnya mengajarkan kepadanya ilmu pengetahuannya. Dan manusia pun diciptakan dengan fakir. Namun daripada itu, manusia dimuliakan di atas makhluk-makhluk lainnya. Manusia ini diciptakan di dunia ini dengan diberikan beban atau tugas yang harus ia penuhi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan manusia pun diamanahi untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi, seorang pengurus muka bumi, agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dan tugas khalifah ini pun untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah ciptakan manusia hidup di dunia ini dengan diberi kebebasan untuk memilih antara iman atau kafir. Karena apapun yang ia pilih akan diberi balasan sesuai dengan apa yang ia pilih. Jika ia memilih iman, maka beruntunglah ia. Namun, jika ia memilih kafir, maka rugilah dirinya. Selain daripada itu, manusia juga diciptakan dengan beberapa potensi besar, yakni diantaranya yang pertama, pendengaran, tentunya untuk mendengar. Yang kedua, penglihatan, untuk melihat. Dan ketiga, ialah hati, yaitu untuk merasakan tempat segala sesuatu berkehendak, di mana tersimpan seluruh niat di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pula lah seluruh tubuh. Namun, apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati." Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga hati ini agar tidak rusak, karena kerusakan hati akan menjadikan seluruh tubuh ini menjadi rusak pula. Dari ketiga potensi ini, pasti ia akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Karena apa-apa yang telah Allah berikan kepada manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan hanya itu, manusia pun diberikan nafsu, di mana nafsu ini ada yang positif maupun negatif, terdiri dari 3. Yang pertama adalah nafsu amaratu bis-su'i, yaitu nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Manusia akan dikuasai oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya.
keinginannya hanya untuk bersenang-senang di dunia dan selalu menyuruh untuk berbuat maksiat maupun munkar. Nafsu amaratu bisu ini terjadi kepada orang yang telah mati hatinya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Semoga kita dijauhkan dari nafsu amaratu bisu ini, karena ini nafsu yang akan mencelakakan kita di akhirat kelak. Yang kedua yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu atau jiwa yang selalu mencela keadaan. Ia selalu tarik-menarik antara kebaikan dan keburukan. Kadang ia condong kepada kebaikan, terkadang juga ia condong kepada keburukan. Rasulullah SAW bersabda, mukmin itu seperti benih, kadang kembali lurus dan kadang kembali condong. Jiwa yang seperti ini mesti memperbanyak kebaikan agar ia condong kepada kebaikan, condong kepada iman. Dan Allah pun tetap memuji jiwa ini meski terkadang mereka selalu menganiaya dirinya sendiri. Jiwa ini biasanya terjadi kepada orang mukmin. Terkadang imannya sedang naik-naiknya dan terkadang lemah iman ia atau futur. Yang ketiga yaitu nafsul mutmainnah, yakni ialah nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang diberkahi dan juga selalu istiqomah di dalam kebaikan dan ketaatan. Kecenderungannya ialah taat dan selalu menjauhi maksiat. Jiwa ini adalah jiwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakannya. Kita berharap kita berada di posisi nafsul mutmainnah yang selalu Allah ridho kepadanya dan cinta kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita akan mengetahui manusia ini memiliki sifat yang diilhamkan berupa fujur atau takwa. Dari sifat ini akan tergambar apakah manusia ini sebagai makhluk yang mulia atau sebaliknya menjadi makhluk yang hina. Sifat takwa ini ialah ia yang selalu menyucikan dirinya dari hal-hal yang akan mengotori jiwanya atau yang selalu bertazkiyatun nafs terhadap dirinya. Sebaliknya, sifat dari fujur ini ia yang selalu mengotori jiwanya atau disebut dengan tazkiyatun nafs. Jika ia orang yang selalu bertazkiyatun nafs, maka bersihlah hati dan jiwanya dan jadilah ia orang-orang yang beruntung. Namun, jika ia orang yang selalu mengotori jiwanya atau bertazkiyatun nafs, maka rugilah ia dan jadilah ia hati yang berhati keras dan mati. Dan setelah itu kita akan mengetahui tugas dan fungsi manusia hidup di dunia ini, yaitu hanyalah seorang abdi atau hamba dari Tuhan yang Maha Esa dan Maha Sempurna. Hakikat hidupnya hanyalah untuk menghambakan dirinya di hadapan Tuhannya, hidup selaras dengan aturan dan tuntunannya, karena ia sadar ia hanyalah seorang abdi dari Yang Maha Esa, Maha Kuasa. Hakikat dari ibadah ini ialah manusia selalu merendahkan dirinya di hadapan Sang Ilahi Rabbi, menumbuhkan kecintaannya dengan mengikuti ajarannya yang dibawakan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Nah, di sini syarat untuk mencintai Allah, agar dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti ajaran yang telah Rasul bawa kepada umatnya. Kita telah mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Setelah itu akan timbul rasa ketundukan, keberserahan diri hadir di dalam hati dengan rasa harap dan takut hanya kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengetahui diri kita dan mengetahui siapa Rabb kita. Amin ya rabbal alamin.